Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Rinda, rekan saya Berlian Agatha dan Ivan Effendi. Di sini kelompok kita akan membahas tentang materi manajemen konflik. Apa itu manajemen konflik? Manajemen konflik adalah proses yang melibatkan pengenalan, penanganan, dan penyelesaian konflik secara efektif dalam organisasi atau lingkungan kerja. Konflik bisa muncul antara individu, kelompok, atau bagian dari organisasi karena perbedaan kepentingan, pandangan, atau nilai-nilai. Adapun penyebab konflik, yang pertama, perbedaan tujuan. Karena perbedaan adalah kondisi alami yang dihadapi setiap individu, maka konflik bukanlah merupakan sesuatu yang bisa dihindari. Selalu saja terdapat perbedaan antara diri kita dengan orang lain. Semakin banyak atau meluas perbedaan tersebut, maka semakin besar peluang kita untuk mengalami konflik. Perbedaan dapat berupa aspek fisik, pikiran, dan emosional. Semakin dalam perbedaan tersebut, juga semakin berpotensi memicu konflik. Yang kedua, bias persepsi. Selain perbedaan antara individu, perbedaan apa yang kita pikirkan dan apa yang terjadi sebenarnya secara faktual juga merupakan pemicu konflik. Perbedaan ini disebut dengan bias pemikiran. Apa yang kita pikirkan berbeda dengan yang terjadi sehingga menimbulkan salah paham, kemudian berlanjut jadi salah keputusan atau tindakan yang akhirnya bermuara pada konflik. Karena itu, dibutuhkan upaya untuk melakukan validasi terhadap apa yang kita pikirkan dan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan meminimasi bias pikiran, berarti kita memperkecil peluang terjadinya konflik-konflik yang sebenarnya tidak kita perlukan untuk dialami. Yang ketiga, belenggu personifikasi. Pemicu terakhir yang sering juga adalah personifikasi, yaitu mempersepsi apapun yang dialami atau yang dilakukan orang lain hanya berdasarkan pandangan pribadi yang subjektif. Tidak bisa keluar dari cara pandang pihak lawan ataupun pihak ketiga yang merupakan pihak lain di luar pihak-pihak yang berkonflik. Yang keempat, ancaman persaingan. Pemicu lain dari terjadinya konflik adalah persepsi atau pikiran terancam oleh keberadaan atau progres kemajuan yang dialami oleh pihak lain. Individu, kelompok, ataupun organisasi yang cenderung lambat dan mendeteksi pihak lain mengalami kemajuan yang lebih pesat menjadi merasa terancam. Karena itu, untuk mengkompensasi perasaan terancam tersebut, individu, tim, ataupun organisasi, baik disadari maupun tanpa disadari melakukan tindakan menyerang, baik itu dilakukan secara terang-terangan, terbuka, dan frontal, maupun dilakukan secara tersembunyi, atau tersamarkan. Dan yang terakhir, ketidakjelasan perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi memunculkan ketidakpastian dan kebingungan. Ketidakpastian menghasilkan rasa takut, was-was, perasaan tidak aman. Hal ini mendorong individu untuk bersiap-siap menghadapi segala sesuatu yang berpotensi mengancam dan perilaku konfrontatif lainnya. Kebingungan menghasilkan bias pemikiran, baik ketidakpastian maupun kebingungan, keduanya mendorong kesiapsiagaan, perlindungan diri, dan responsif terhadap segala serangan baik fisik maupun non-fisik. Perubahan yang sulit untuk diadaptasi oleh seseorang akan menempatkan orang tersebut pada kondisi emosi yang cenderung agresif dan konfrontatif. Jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik internal individu, di mana dalam diri seorang terdapat lebih dari satu peran yang dimainkan. Misalnya saja pada diri seorang ibu yang bekerja, terdapat dua peran, yaitu peran sebagai ibu atau istri di dalam keluarga dan peran sebagai pegawai dalam suatu perusahaan. Dalam waktu yang bersamaan, terkadang dia
dituntut untuk menjelaskan keduanya dan peran sebagai pegawai dalam suatu perusahaan dalam waktu yang bersamaan. Terkadang dia dituntut untuk menjalankan keduanya ketika anaknya sedang sakit, dan bersamaan terjadi pula tuntutan tuntutan bagi ibu tersebut untuk menghadiri rapat yang penting yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Maka hal ini memicu terjadinya konflik dalam diri sang ibu, yaitu pertentangan antara peran sebagai ibu yang dibutuhkan anaknya yang sedang sakit dan peran sebagai pegawai yang dibutuhkan kehadirannya oleh perusahaan. Yang kedua, konflik antar pribadi, di mana terdapat dua orang yang berkepentingan berinteraksi dalam waktu dan tempat yang sama. Misalnya saja antara atasan dan bawahan, di mana sang atasan membutuhkan pegawainya untuk bekerja dan menunjukkan keberpihakannya sebagai anak buah terhadap keputusan dan kepentingan pribadi sang bawahan yang menuntut penghargaan atas prestasi kerjanya selama ini. Ketika bawahan berpikir sang atasan tidak memperdulikan karir mereka, secara bersamaan sang atasan berpikir bahwa bawahan tersebut cenderung membangkang dan tidak mendukung keputusan yang dibuatnya. Yang ketiga, konflik antar kelompok, di mana terdapat dua kelompok atau unit kerja yang saling bertentangan kepentingannya berinteraksi. Misalnya saja, bagian pemasaran yang menuntut agar keuangan lebih fleksibel dan memberikan anggaran yang memadai untuk program promosi pemasaran. Karena program pemasaran membutuhkan anggaran, bagian pemasaran berprinsip bahwa pengeluaran dari kegiatan pemasaran bukanlah biaya, namun investasi yang akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan di masa mendatang. Sementara itu, bagian keuangan berkepentingan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan bukanlah hal yang sia-sia atau inefisiensi. Bagian keuangan berprinsip kalau pengeluaran untuk kegiatan pemasaran itu pasti keluar, namun pendapatan yang dihasilkan dari pengeluaran tersebut belum tentu. Yang terakhir, konflik antar organisasi.